tanggapan TJ tentang umroh ke Yaman. Itu orang gila, Bang. Mungkin agama lain itu, bukan agama Islam. Nggak ada orang umroh ke Yaman, ke Perancis, ke Itali, ke Roma. Nggak ada. Orang umroh itu ke Arab Saudi, ke Masjidil Haram. Ya, nggak ada itu. Kalaupun ada, ya kita jangan menjelek-jelekkan agama lain. Mungkin itu agama kepercayaan orang lain kan. Kalau Islam nggak ada. Kalau misalnya saya mau ke Tel Aviv misalnya, saya bukan mau beribadah ke sana. Main-main saya ke Israel misalnya, mau tour saya, mau healing, mau jalan-jalan. Gitu. Ya, gitu kurang lebih. Iqbal dibayar sama admin slot Kamboja, terlalu murahan itu bayarannya, Bang. Nah, ya, mereka bayar berapa? Udah haram, dilarang lagi sama negara, dilarang sama undang-undang kita. Kau mau gaji seperti itu, ku bayar sama aku mau. Tugasmu kecil, simple aja, kencingin pohon kopi aja. Nah, kau datang aja ke Aceh, kau kerja sama TIJ, tugasmu setiap pagi sekali kencingin batang kopi itu. Nah, tandain yang sudah dikencingin. Nah, tandain. Yang sudah dikencingin, tandain. Yang sudah dikencingin, tandain. Sore sekali lagi. Nah, kencingmu yang siang yang enggak, biar jangan kebuang, kau tampung dalam jerigen. Nah, untuk setiap liternya aku hargai. Kenapa? Sebagai pupuk. Karena kami membudidaya kopi organik, teman-teman. Tidak menggunakan pupuk kimia. Gitu. Nah, terus TJ kalau misalnya dipecat, kesalahan paling fatal apa? Kencingmu bisa membunuh tanamanku, baru ku pecat. Gitu. Nah, kalau kencingmu aja nggak bermanfaat, udahlah mati aja lah kau. Nggak bermanfaat. Ya. Biasanya yang kencingi pohon kopi di sini kambing. Cuman karena ada yang manusianya nggak kerja, ngapain kita pekerjakan kambing, ya nggak? Lu menghina ulama TJ. Orang Aceh benci kau karena kami cinta ulama. Siapa ulama? Si Rizik, si Bahar. Orang Aceh nggak ada yang menganggap dia ulama kecuali orang receh. Mana ada ulama yang baca kitab Arab dari kiri ke kanan? Mana ada orang Arab, orang yang ngaku ulama, perkara hukum salah melulu. Ulama pura-pura bukan ulama. Apa kau pikir orang Aceh sebodoh itu? Kalau ada yang seperti itu bukan orang Aceh. Bisa jadi dulu keturunan Senohogronyo, keturunan penjilat pantat Senohogronyo. Senohogronyo aja dibilang ulama sama leluhur mereka, sama orang tua mereka, sama buyut mereka. Ya. Lu nggak tahu apa TJ? Lu cuma anak kecil baru lahir, nggak tahu, Bang. Teman-teman, kira-kira saya anak kecil yang baru lahir bukan? Abang ini ngasih tahu kita, kira-kira dia hoax atau dia jujur? Ada anak kecil mungkin yang baru lahir seperti ini, jadi wali tuh. Misalnya saya adikmu lahir dari rahim makmu, hancur pintu rahimnya. Kalau sebesar ini keluar. Misalnya aku lahir lewat lubang satu jalur kita. Kau abangku, aku adikmu. Aku lahir kemarin misalnya sebesar ini.
Ususnya pun keluar. Bukan cuman sobek, meledak. Meledak. Usia udah mau limpul. Udah mau 50. Setengah abad. Nah. Kapan bisa jumpa nih Bal? Gua di kota Juang Biren. Duel yuk. Mohon maaf Bang. Kalau anjing-anjing kurap, saya nggak ada sempat untuk ketemuan Bang. Nah, ya kalau sama anjing kurap. Kelahiran 1979, 78. Jadi jenderal gimana? Itu bintang 9 kawan. Kalian pikir dia cuman naruh cuman sampai bintang 5, bintang 7, bintang 9 tuh thumbnail. Orang lucu. Sekarang ada nggak video-video dia udah mulai menjilat Prabowo? Judul-judulnya udah ada tuh. Mau ngelawan nggak berani. Namanya juga bencong. Si Rijik bencong, si Bahar bencong. Semua bencong. Yang katanya pejuang, apalagi si Aldo, si Kumar Lampung, bencong semua. Si Alwi, bencong. Anak buah si Unyil, si Cebol itu kan semua bencong. Cuman koar-koar begini begitu, di mana alamatmu Supil, Sherlock, ujung-ujungnya lapor polisi. Bencong semua tuh. Itu peliharaan-peliharaan si Cebol Unyil itu. Kira-kira saya berdosa kah kalau saya bilang si Rijik itu cebol? Apakah saya memfitnah kalau si Rijik itu cebol? Apakah saya merendahkan kalau si Rijik itu cebol? Cebol itu adalah otak dekat dengan lubang bol. Itu cebol. Artinya tidak tinggi. Otak dekat dengan lubang bol. Artinya cebol. Saya ulang sekali lagi. Kalian yang pendek jangan merasa cebol. Karena tidak semua orang pendek itu cebol. Kebanyakan orang pendek itu justru jenius. Coba lihat, bos-bos besar, para pemikir, ilmuwan rata-rata pendek. Bukan cebol. Kalau cebol memang si Rijik. Lu apa nih abang ini? Lu jumpa di jalan gua pukul. Lu pijak-pijak palanya nggak apa-apa. Lu pijak-pijak aja. Ya. Sayyid Bahar Ibnu Smith adalah mujahidin. Pejuang singa Indonesia, Bal, asal kamu tahu. Baik Bang, saya akan mencoba untuk percaya itu. Setahu saya si Bahar itu simpel aja Bang, gak usah panjang-panjang. Si Bahar itu bencong, udah. Ngapain mujahid ini, Sayyid ini, Sayat itu? Jangan. Pejuang ini, jenderal ini, udah. Bahar bencong, udah selesai. Kita malam ini baca komen aja ya.
Jangan gitulah sahabat TJ, masa lu komen gitu. Tapi nggak apa-apa, bagus untuk bahan. Biar kibin lain masuk terpancing ya. Lu hina Habib Bahar Smith sama dengan kau menghina Allah dan Rasulnya. Apakah Habib Baharmu itu Rasul? Ataukah Habib Baharmu itu Allah? Sehingga kalau kita menghina dia sama dengan menghina Allah, sama dengan menghina Rasul. Hah? Oh, karena kamu telah menghina makhluk Allah. Emang dia makhluk Allah? Iya, masa lama jawabnya? Iya, makhluk Allah dia. Untuk disebut hamba belum layak. Nah, itu bukan kibin itu, bukan. Jangan kalian serang abang itu memang begitu komennya, bukan kibin tapi. Nah. Itu manusia sampah yang udah nggak laku lagi. Cuman sok mau mempertahankan diri sebagai jagoan, biar sumbangan ngalir. Sekarang udah sepi pendawiran kawan, nggak laku lagi. Acara 411 biasanya ramai, lihat kemarin. Berapa biji yang datang? Hah? Dikumpulin seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Kumpulin biji-bijinya. Satu orang dua. Nggak banyak juga. Apalagi ada orang sekarang nggak ada biji. Model-model Bahar. Udah pada nggak ada biji. Nah, dikumpulin semua di Jakarta, ya kan? Nggak bersuara, nggak ada biji udah nggak lucu, udah nggak laku lagi, malah lucu. Coba nonton aja acara demo 411 ketika ada yel-yel. Ayo ganyang fufu fafa, yang kedengaran apa? Ayo ganyang fufu Firza, ganyang susu Firza sekarang juga. Saya pas muter itu langsung itu kedengeran. Ayo ganyang susu Firza, ganyang susu Firza sekarang juga. Ayo ganyang susu Firza, ganyang susu Firza sekarang juga. Susu Firza lezat sekali, susu Firza selera orang tua. Susu Firza. Udahlah. TIJ ini orang yang suka domba, betul. Domba Bahar dengan domba Rizik. Pingin sekali saya pentukkan kepalanya. Setuju? Makanya jangan kau bilang aku membahas orang. Jangan. Aku bahas sedang domba-domba itu. Domba Bahar dan domba Rizik. Bandot. Kau sakit hati, Bal? Oh enggak. Ngapain? Yang sakit hati gua yang marah Bahar. Yang sakit hati gua yang marah kalian. Seharusnya gua dong yang marah. Yang sakit hati, yang nggak bisa lagi tersenyum. Yang teriak-teriak sampai suara habis. Yang merasa jadi anak haram di hari akhirat. Udah nggak laku lagi di mana-mana. Nah, orang yang laku nggak pakai. Mana yang katanya rame di medsos tapi tidak rame di dunia nyata. Orang laku nggak akan ngomong begitu, saudara. Diam aja. Masya Allah ramenya semakin imat muncul semakin rame. Masya Allah umat di Solo. Hai. Sekarang berpengaruh untuk pendapatan orang-orang lapar yang suka nyari sumbangan. Ya, pengaruh. Jangan begitu komen, Bang. Nanti saya blokir. Ini nggak boleh. Nanti salah paham orang yang nggak paham. Ya, nggak boleh begitu. Saya blokir nanti. Bang Aidil Firdaus. Jangan gitu. Saya tahu Anda bukan mukibin. Nggak boleh gitu. Ataupun Anda mukibin sekalipun. Nah, jangan begitu.
Itu namanya kurang ajar. Bukan ke saya nggak ada masalah kurang ajar. Menyohana mekat pu yang akan dipegot. Yang ke pu pakai urang kah? Bantuan tu ulian nuk mian. Pakai nuk mian arhom nyoy arhom je. Yang lu penyerah nuk mian tu, yang ooan tapeng. Ya, begitu. Apa ini? Begini aja bang, kalau dinasehatin nggak bisa di sini untuk menghina sesembahan orang lain nggak boleh di sini, ya. Apalagi menghina keyakinan saya. Bang TJ, saya mau tanya, perbedaan makhluk Allah sama makhluk manusia. Apa bang, dari segi pengetahuan sampai spiritual? Saya nggak tahu bang. Saya nggak tahu ada makhluk selain makhluk Allah. Saya nggak tahu. Nah, kalau makhluk Allah itu ya ciptaan Allah. Baik yang hidup maupun yang mati. Kalau ada makhluk ciptaan yang selain dari Allah, saya nggak tahu karena saya nggak meyakininya dan saya nggak mempercayainya. Ya. TIJ katanya enggak, ogah. Kalaupun mau ke sana nanti, nanti kapan-kapan. Makhluk manusia teknologi maksudnya, dan nggak disebut makhluk bang, nggak disebut makhluk. TJ Lumajang selalu hadir. Terima kasih buat teman-teman di Lumajang semuanya ya. Al-Kaburi, saudara, enggak nongol-nongol saudara. Kemarin demo 411 yang kegatelan, enggak ada orangnya. Cuman balehonya saja, cuman berhalanya saja. Rijik dalam bentuk berhala, saudara. Di acara 411. Moncongnya nggak nampak, apalagi suaranya, saudara. Cuman lagu peninggalan beliau sebelum kabur. Ayo, ayo ganyang fufu Firza, ganyang susu Firza sekarang juga. Ayo, ayo ganyang susu Firza, ganyang susu Firza sekarang juga. Semuanya, susu Firza, lezat sekali. Susu Firza, selera bapak tua. Gak ada si Riji kemarin. Bukan nggak nampak batang hidung. Kalaupun orangnya di sini nggak nampak batang hidungnya, soalnya hidungnya tidak berbatang alias pesek. Gimana sih kalian? Komen. Jangan fitnah, saudara. Saya nggak suka fitnah. Nggak nampak batang hidungnya, bang. Walaupun dia di sini nggak nampak batang hidungnya nggak berbatang, apalagi otongnya. Otongnya nggak berbatang, bencong itu. Alah, mak. Gimana? Bilang kibin kau, aduh. Biasa-biasa aja komen. Assalamualaikum. Rahayu buat teman-teman yang di Solo semuanya. Rijik lagi diundang Raja. Ini untuk jilid kedua Satria Arjuna.
Jilid pertama diundang Raja Arab. Udah capek saya nyari foto, dijamu sama Raja Arab, diajak masuk ke dalam Ka'bah oleh Raja Arab, nggak ada. Berarti bukan Raja Arab. Bukan Raja Salman waktu itu yang undang. Ya, setelah saya tinjau, saya kaji, saya pelajari, ternyata Imamul Ummah, Imamul Akbar, Imamul Cebol diundang waktu itu oleh Raja Jin. Kenapa Raja Jin? Karena nggak nampak. Begitu juga kali ini. Nah, kali ini kita tahu beliau kemarin umrah, belum pulang-pulang. Apakah beliau dari Mekah langsung Mi'raj? Langsung terbang ke Tarim untuk mengambil kapsul wali? Wallahu a'lam bishawab. Karena hanya mereka yang mengerti. Hanya mereka yang mengerti. Flores, NTT, Bang T. Salam buat teman-teman di Flores toh. Ya. Salam semuanya. Yang hobi kabur, yang hobi kabur. Oh bukan. Yang hobi bala, yang hobi bala. Hobi mubahala. Yang hobi bala, yang hobi bala, hobi mubahala. Antum cebol, antum kabur. Memang antum ya, bencong saudara. Bencong. Gaya selangit. Gaya selangit. Teguh Iqbal Johar Al-Kaburi. Al-Cabuli nggak cocok. Kabur nggak pernah. Cabul apalagi? Apalagi ngibul. Ngibul lu. Kalau Rizik kabur, kira-kira? Enggak. Yang lain saya nggak nanya. Cukup saya yang tahu aja udah. Saya nggak nanya. Saya cuma nanya, yang kabur siapa? Rizik ada nggak kabur? Ada, udah. Yang lain ada juga. Tapi jangan dibahas. Nggak boleh. Udah pas itu. Makasih Bang. Bang Kibin. TJ nangis waktu ditangkap. Dalam mimpi kalian, nah, dalam nyata nggak ada. Si Bahar ada waktu dimasukin ke Nusa Kambangan. Waktu rambutnya dicukur, tangannya entah ditusuk, entah gimana. Pokoknya nggak ada. Ini kambing nih, motong kambing. Nah, TJ sakit jiwa, bukan TJ 1 second. Sama Abu Bakar itu sakit jiwa yang kalian arak-arak di depan jamaah. Nah, itu sakit jiwa. Orang sakit jiwa kalian nggak kenal. Nah, katanya bergaul dengan orang-orang yang alim, orang-orang yang punya garomah, orang-orang yang punya kelebihan. Orang gila sama orang waras kalian nggak bisa bedain. Orang waras kalian bilang gila, orang gila kalian bilang wali. Nah, gimana sih kalian? Gimana hidup kalian? Orang waras kalian bilang ODGJ. ODGJ kalian bilang wali. Hah? Jangan-jangan nasi kalian bilang tai, tai kalian bilang emas. Itulah kalian. Makanya TJ muncul di sini supaya kalian kembali kepada settingan pabrik. Kembali kepada format dasar gitu. TIJ budak, Imat, dan Puat botak. Maaf Bang, saya tidak punya majikan, saya tidak punya tuan, saya tidak diperjualbelikan, saya bukan orang yang bisa diperdagangkan seperti Kibin.
Betul Bang Mukhlis, betul. Kurang lebih lagi ya, lebih kurang. Kalau model si Bahar, si Rijik itu bisa dijual, ada nilai jualnya. Kalau kita tak terhingga Bang, nggak laku dan nggak mau kita jual. Kita bukan tipe orang yang jual diri. Jangankan jual diri, jual kehormatan saya tidak mau. Kalau orang itu kan sama aja itu kayak lonte. Pelacur-pelacur agama, pelacur-pelacur politik kan mereka sendiri yang ngomong, bukan kita. Orang yang bisa dibayar ya untuk kepentingan suatu kelompok mengatasnamakan agama, mereka adalah pelacur-pelacur agama, kata Rijik, kata Bahar. Siapa mereka? Itulah orang dua itu. Yang satu si cebol Rijik, yang kedua si bencong Bahar, si menor Bahar. Dua biji itu. Punyo dia apa yo? Kah dibenci ureng hai ape? Anda depu api bang nepegah. So pernah bahasa Aceh. Siapa yang ngajarin bahasa Aceh itu? Anda ditipu. Masa dibilang mama saya nggak punya PP katanya. Tuh yang ngajarin tuh Hajar tuh. Ngajarin sesat itu. Itu bukan ngebully saya, kamu malah ngebully makmu. Parah ini orang, makanya jangan ikut-ikut. Itu ditipu sama temanmu. Kamu jangan gampang percaya sama orang tuh kan. Aku orang Sabang TJ. Orang Sabang kok nggak ngerti bahasa Aceh? Masa mamamu nggak punya PP katanya? Terus mamamu otong, lahirinmu lewat mana? Berak. Diberakin kau waktu lahir. Ya Allah, kibin. Bang, asli Sabang, Bang. Mau tes dulu nih, asli Sabang. Tolong Bang jawab. Abang asli Sabang. Kami menganggap Habib Bahar Jenderal, terserah kalian. Saya tanya kamu asli Sabang. Iya asli Sabang, kamu bohong. Kamu bohong. Kalau kamu asli Sabang nggak pernah bisa komen di sini. Kenapa? Yang asli di Pulau Sabang itu hanya monyet sama babi. Itu asli Pulau Sabang, Bang. Kalau abang mau tahu, asli penghuni Pulau Sabang itu monyet sama babi. Terus orang-orang dari PD, orang-orang dari Aceh Besar, masuk tuh ke Pulau Sabang untuk nanam cengkeh dulu. Asli Pulau Sabang ya monyet sama babi. Masa abang bisa komen di sini? Saya nggak percaya abang asli Pulau Sabang. Abang jangan gitulah sama diri sendiri. Sudah aku bilang kan kemarin-kemarin. Jangan pernah jawab asli. Kalau ditanya orang Sabang asli bukan orang Sabang, asli. Jangan pernah jawab gitu. Karena kalau orang-orang tua di Sabang ditanya begitu, pasti ketawa mereka, nggak akan jawab. Orang asli Sabang misalnya penduduk dulu. Orang-orang dulu sepuh-sepuh di Sabang. Bapak asli Sabang? Oh enggak katanya. Terus yang asli sini siapa Pak? Monyet sama babi katanya. Kami pendatang, saya dari Sigli, saya dari Aceh Raya, saya dari Melabo, saya dari Medan, saya dari Padang. Kumpul kita di sini dulu. Bertani cengkeh. Nggak ada asli Sabang. Kecuali monyet dan babi. Mana abang babi barusan? Beliau kan asli Sabang. Jadi kalau saya panggil monyet atau babi jangan marah. Karena itu penduduk asli Sabang sebenarnya. Karena Sabang itu kan pulau.
Jadi pendatang dari Sigli, pendatang dari Aceh Besar, pendatang dari mana-mana berkumpul di Pulau Sabang. Nah, menghilang ya, menghilang. Jangan malu, kalaupun abang monyet, abang babi, kenapa? Itu kan ciptaan Allah. Sesungguhnya monyet dan babi merupakan ciptaan Allah. Yang diciptakan tidak hanya untuk disia-siakan, saudara. Jadi gitu. Iqbal, istighfar kau sebelum kau dapat balasan. Nggak mau ah. Saya jarang sekali mau istighfar. Itu abang suruhan kayaknya. Iya kayaknya. Bang TJ, kenapa si Rizik cebol kalau marah mukanya ungu, kebiru-biruan? Mungkin karena beliau adonannya beda. Jadi kalau yang aneh-aneh dikit gitu, kembali kepada omongan si Nopel Al-Idrus. Mereka adonannya beda. Mungkin si Rizik cebol itu banyak adonan kayak adonan mau bikin gusi palsu untuk orang pemasangan gigi palsu ya. Maka warna kecampur-campur begitu, ya begitu. Barang reject. TIJ waktu tsunami hilang. No. Selangkah pun saya tidak geser. Cuman saya nggak punya kamera kemana-mana. Saya di sini. Saya lagi nyari jenazah. Kebetulan jenazahnya keluarga saya. Sini kamera. Ini di Aceh cuman saya yang jadi relawan, yang bantu masyarakat Aceh semuanya saya. Nah, ini selain jadi corong, bisa juga jadi kamera ini. Ini pemirsa, saya sedang angkut jenazah. Nggak ada orang lain di sini, cuman saya. Ketemu lagi di mana-mana saya, kan nggak mungkin, saudara. Setiap hari yang nongol cuman muka dia, nggak mungkin. Di situ saya sudah mulai curiga nih orang mau bikin film, dokumenter atau mau kerja. Ya. Bang, dulu kok kepikiran ngedit fotonya R.E. King. Lagi gabut gua, bang. Gua lagi canda-canda sama Bung Lubis malam-malam kan. Bung Lubis lagi kurang bad mood lah dia. Gua edit lah foto si Kumar. Akhirnya kami ngakak berdua. Sampai semalaman kami ngakak. Udah ketagihan ngedit. Ngedit kirim ke Bung Lubis. Kalau Bung Lubis lagi bad mood, gua kirimlah foto si Kumar. Buat bikin Bung Lubis semangat, ngakak. Dari chatan, ngirim-ngirim foto, sampai teleponan, sampai pagi kami ngakak, sampai adzan subuh. Ya, sampai azan subuh kami ngakak-ngakak. Gitu. GAM melarang kehadiran IBHRS untuk membantu warga Aceh. Nggak gentar, coy. Nggak ada itu. Kalau ada seperti itu, nggak hidup si Riji, udah mati.
Itu di daerah dia kerja, daerah si Wahidin, wakil ketua FPI Aceh itu kan daerah GAM, basis GAM. Waktu itu GAM daerah situ berkeliaran, ngutip senjata. Udah tewas dia. Kalau memang ada larangan seperti itu. Ngada-ngada dia. Orang nomor 1, waktu itu mana ada terkenal si Rizik? Nggak ada orang yang kenal dia. Saya lihat pertama kali aja muak. Karena orang bilang ini cucu Nabi, begini, begitu, pejuang. Akhirnya saya terbuai. Makanya saya jadi mukibin. Nah, saya kenal awal kan waktu dia relawan tsunami itu. Karena digembar-gembor jasa begini, begitu. Setelah saya pelajari, 6 semua. Nggak ada. Orang cuman nyari profesi, nyari popularitas. Kemudian dapat nama deklarasi sama beberapa tokoh ulama di sini. Yang angkat telur dia. Yang anggap begini, yang anggap begitu. Akhirnya ya Bansigom Indonesia, seluruh Indonesia menganggap dia pejuang. Pertama, dia dianggap pejuang Poso. Perang Poso. Ternyata dia provokatornya. Nah, ya. Apa ini? Nggak malu kau TJ. Seharusnya saya balik nanya. Nggak malu ya si Rizik, kan gitu. Kok saya yang malu? Saya nggak ngaku pejuang, saya nggak ngaku cucu pejuang, saya nggak ngaku cucu pahlawan, saya nggak ngaku cucu nabi, saya nggak ngaku orang yang paling berjasa, saya nggak ngaku orang yang telah mendamaikan perang di Aceh. Kok saya yang malu? Apakah saya tukang minta-minta? Apakah saya pengemis? Nggak ada orang yang mengaku raja, orang yang mengaku keturunan raja, orang yang mengaku keturunan mulia, kerjanya ngemis. Nggak ada. Cuman komplotan si Bahar dan si Rizik dan sejenisnya. Nggak ada orang di dunia ini mengaku raja, mengaku keturunan raja, kerjanya ngemis. Nggak ada. Wallahi nggak ada selain mereka. Kalau keturunan raja beneran, keturunan ningrat beneran, semiskin apapun hidupnya dia nggak akan berani ngemis. Nggak akan. Dia lebih bagus. Apakah dia gali comberan? Apakah dia jadi kuli bangunan? Yang penting dia bekerja, bukan meminta. Karena gitu jiwanya. Ya. Jiwa seorang bangsawan, dia tidak mau minta-minta. Seandainya dia tidak mendapatkan rezeki pada hari itu, dia dalam keadaan lapar, lebih bagus perutnya diikat dengan karet daripada harus mengemis. Lebih baik dia mengutang daripada mengemis. Kalau bangsawan. Nah, kalau bangsa khayal, bangsa hewan, ya, bukan bangsawan ya, bangsa hewan, dia apapun dijilat, apapun diminta. Dia ngaku sebagai keturunan raja, nggak nanggung-nanggung, ngaku sebagai keturunan nabi, ngaku sebagai keturunan raja, ngaku sebagai keturunan pahlawan, semua orang hebat itu datuk dia. Tapi kerjaannya minta. Saya kasih tahu teman-teman, di Aceh ini banyak sekali zuriat Nabi. Mereka itu mengharamkan kepada anak-anaknya, kepada keluarganya untuk menerima zakat. Kira-kira yang di Aceh cocok nggak? Pas mikir becut. Di Aceh Dum Sayyid, Dum Syarif. Orangnya yang gepah harim, terima zakat. Mereka mengharamkan menerima zakat. Ya, kecuali hadiah. Namanya juga hadiah. Tapi zakat nggak boleh, haram. Padahal mereka miskin, padahal mereka nggak punya, padahal mereka nggak mau, nggak boleh.
Memang begitu, nggak boleh. Dari Aceh, berarti betul. Baklong lagian masalah haji di tempat saya, di tempat ulun. Begitu. Bal, lu hakikatnya sedang memakan bangkai orang yang sedang kau gibah. Yang sedang ku gibah itu bukan orang, tapi ikan. Bangkai ikan kan nggak apa-apa. Iwa. Ya, ikan bahar, ikan rijik. Anggap aja gitu. Bangkai ikan kan nggak apa-apa dimakan. Bangkainya ada-ada aja. Kalau kami biasa, bangkai rusa pun kami makan. Cuman ada syaratnya. Syaratnya pas mau ditembak, karena ditembak di sini nanti terbang 2 gunung. Kita sampai ke sana udah mati, udah lama mati. Gitu bang. Terus kalian mau bilang, saya ini sedang memakan bangkai saudara saya sendiri? Enggak, saya bukan kanibal. Lagian pun Rizik dan Bahar bukan saudara saya. Saya buktinya nggak punya surat dari Robito, nggak punya paspor. Kalau saudara saya, kalau saudara mereka, mereka saudara saya, nanti mereka minta mana buku nasab TIJ. Saya nggak bisa penuhi, makanya lebih baik saya nggak usah ngaku-ngaku. Mereka bukan saudara saya. Nah, bukan anak ami saya, bukan anak jidah saya, bukan suami ibu saya, ya, bukan saudara saya sama sekali, bukan. TIJ bukan Islam. Memang saya bukan Islam. Bukan, saya bukan Islam. Saya ini Muslim. Mana ada orang Islam saya? Islam itu sempurna dia. Jadi Islam itu tidak mungkin salah. Sempurna dia sifatnya. Saya Muslim, masih banyak kesalahan. Gitu. Apa itu Muslim, coy? Sekian lama kau ikutin Habib, nggak tahu kau Muslim, bang? Jangan sampailah kami yang ngajarin kau. Sekian tahun kau ikut Habib, kau ikut wali, mulai dari yang biasa-biasa aja sampai yang majedubnya luar biasa. Gutub lagi. Muslim nggak tahu kau Muslim? Nggak tahu kau Muslim apa? Apa ini? Apakah benar si Lubis dikejar sama babi bahar kabur? Bukan begitu. Si Kumar niatnya mau nyergap Bung Lubis, mau nyulik, mau dibawa sama gerombolannya. Sampai ke situ mereka kehabisan akal, pakai ide licik, manggil maling, diteriakin biar orang gebukin Bung Lubis. Ternyata Bung Lubis di situ seorang ustadz, ngajarin anak-anak di situ ngaji, ngajarin orang-orang di situ ngaji. Jadi di situ orang yang bermanfaat lah Bung Lubis. Jadi pas diteriakin maling, pas dilihat itu ustadz mereka, jadi mereka yang teriakin ini dikejar. Jadi komplotan si Umar, komplotan si yang namanya Habib Umar itu, begal Lampung itu, kabur. Kalau nggak kabur, mobilnya jadi debu, mereka pun jadi arang. Saya pastikan itu. Kalau dia nggak sempat kabur, mobil sama orangnya jadi arang di situ. Begitu kronologisnya. Si Bahar mana mungkin ngejar Bung Lubis? Mana berani dia masuk ke situ? Berani. Katanya mau ceramah di tempat TIJ aja 2 tahun lalu, sampai sekarang gua tunggu ceramah dia di sini nggak ada. Gua mau nonton soalnya. Dia kan pernah kan posting mau ceramah di kampung TIJ. Kemudian foto yang gua tempel di Google dia pasang seolah-olah dia yang motoi tempat
Atau Kibin dia yang moto tempat. Padahal foto yang gua foto, gua pasang di Google, diambil. Nah, iya. Dia bilang dia nanti akan ceramah di sini. Gua nunggu 2 tahun. Gua mau duduk paling depan. Kalau ada ceramah di situ pasti gua diundang sama orang situ. Ya. Info pelakunya Umar memang udah valid. Udah valid. Mereka punya saudara. Itu aja kok repot. Kita kan belum menggunakan saudara. Karena kita nggak mau. Apalagi Pak Prabowo nih nggak suka main saudara, main orang dalam. Mereka paling anti ordal kemarin kan waktu kampanye. Tapi mereka-mereka ini pakai ordal. Mana-mana pakai ordal, kemana-mana pakai ordal. Cuman untuk melaporkan Kiai Imad kayaknya ordalnya nggak laku. Karena nggak ada salah. Kiai Imad membuat penelitian. TIJ kagak tahu Muslim. Ya kagak tahu gua. Bentar ya teman-teman. Sebelum game judi online masuk, kita amankan dulu. Gimana? Udah? Ini khusus subscriber settingannya supaya judi online nggak bisa masuk. Bal, lu nggak sadar ya setiap saat nabung dosa gibah buat bekal lu di akhirat? Iya. Kan lu nggak kecipratan kan? Ya enggak, ya udah. Itu kan dosa gua, bukan dosa lu. Dosa gua tidak bisa diwakilkan oleh lu. Begitu juga pahala gua. Tidak seperti ajaran Habib. Bisa bagi-bagi dosa. Gua enggak mau gua bagi-bagi sama kalian. Dosaku, ya dosaku, tobatku, ya tobatku, pahalaku, ya pahalaku. Nih gua kasih tahu biar lu tahu, Bang. Muslim itu komika. Tretan Muslim, temennya Coki Pardede. Oh, begitu. Makasih, Bung. Gua kagak tahu juga sih apa itu. Karena gue nggak nonton dah, nggak ngikutin gitu. Gue cuma tahu musim hujan, musim kemarau. Kan gue petani, cuma sekitar-kitar situ yang gue paham. Musim itu apa, Bang? Ya musim hujan, musim kemarau. Kalau ke sono, kalau pulang kampung sekali-kali, ya ada musim gugur, ada musim semi, ada musim dingin. Muslim, ketua FPI Aceh, itu bukan Muslim. Muslim kan beda dengan Muslim. Muslim At-Tahiri itu. At-Tahiri, ya salam. Halo semua rakyat klan Nagalangit dan murid sekte Nagalangit. Kalian luar biasa. Masya Allah. Tuh, bos kalian tuh. Untuk sekte Nagalangit semuanya. TIJ kagak tahu Muslim. Kagak tahu gua Muslim itu apa sih? Kau kasih tahu lah. Masa kau ikut Habib Muslim aja kau nggak ngasih tahu ke kita? Kami nggak tahu, kami bodoh ini. Kami nggak pernah ngaji. Nah, tapi kami nggak pernah juga ngaji dari kiri ke kanan. Nah, sebodoh-bodohnya kami. Kasih tahulah kami. Masa kau nggak tahu, orang nggak tahu kau teriakin. TJ nggak tahu Muslim, TJ gitu diajarin sama Habib. Kami kalau ada orang yang nggak tahu, kami kasih tahu. Udah dikasih tahu tapi nggak tahu juga, tetap juga kami kasih tahu. Karena tugas kami yang ngasih tahu.
Masa dia nggak mau tahu ya, kami tetap ngasih tahu. Cuman ketika kami nggak tahu, kenapa kau nggak ngasih tahu? Justru kau teryakin. Begitu ya cara beragama kalian, ajaran agama kalian. Beda sekali dengan ajaran agama kami. Ketika ada saudara kita yang nggak tahu, kita kasih tahu. Misalnya, ada orang seperti TIJ, nggak tahu itu muslim apa. Kita kasih tahu, TIJ, muslim itu adalah penganut agama Islam. Kalau Islam itu ya agama yang langsung dari Allah, yang dibawa melalui Rasulullah. Itu namanya agama Islam. Orang yang memeluk agama Islam namanya muslim. Islam itu agama, muslim itu orang yang memeluk agama Islam. Misalnya begitu kau ajarin ke aku biar aku paham. Jadi aku nggak tahu muslim itu apa. Kasih tahulah. Kasih tahu biar aku tahu. Contohnya barusan, contoh. Ya. Itu misal, aku bilang barusan. Rizik katanya mau usut KM 50, tapi kok malah menghilang dari lines. Biasa, Bu. Kan? Beliau masuk botol dulu. Nah, bikin sensasi lah begitu. Beliau kabur dulu, mungkin di sini nggak ada yang nyumbang, mungkin beliau nginap di luar negeri, nanti ada yang ngasih makan. Nah, kita kasih tahu dulu, yang biasa-biasa ngasih makan, yang dulu-dulu ngasih makan, stop dulu. Daripada kau kasih makan itu, yang perutnya udah buncit, lebih baik ngasih makan saudara-saudara kita yang miskin, ya, yang membutuhkan, yang nggak banyak tingkah, nggak banyak gaya. Sok-sokan orang kaya, sok-sokan orang penting, padahal orang sinting. Kita sulit membedakan di negeri kita, bukan kita sebenarnya Kibin, antara orang sinting dengan orang penting. Mereka menganggap orang sinting itu sebagai orang penting. Makanya orang sinting diarak kemana-mana, pengamanan khusus dari Kibin. Padahal orang sinting. Nah, sementara orang penting dianggap orang sinting. Contoh seperti Kiai Imad. Itu kan orang penting. Jarang-jarang orang seperti itu. Berilmu, berwawasan, berakhlak, punya kemampuan. Ya, kemampuannya pun luar biasa. Begitu. Itu dianggap orang sinting sama mereka. Kemudian seperti Wan Second, kemudian Abu Bakar, pokoknya yang nyeleneh-nyeleneh gitu, orang-orang sinting lah. Mereka anggap orang penting. Nah. Si Imad gila kayak Gufron. Nah kan, Kiai Imad gila dibilang kayak Mama Gufron. Mama Gufron dengan Kiai Imad jauh bedanya, bro. Kalau Mama Gufron sudah kubahas sebelum kalian tahu Kibin. Sebelum digoreng sama Mukibin, gua udah goreng duluan. Coba lihat si Gufron itu. Kapan gua goreng duluan? Kemudian dibantah sama murid Gufron. Tujuannya Gufron buat kayak gitu supaya MUI melirik Habib. Enggak benar, itu bukan. Itu bukan settingan supaya MUI juga melirik ilmu-ilmu Habib. Enggak. Itu dobol dia memang. Nah, dari dulu memang udah dobol. Gua udah pantau dia udah lama. Ya. Udah lama gua pantau dia tuh. Dan Kiai Imad sebagai seorang ulama, seorang yang menghargai siapapun tanpa membeda-bedakan, tanpa menghina
siap berteman dengan siapapun. Ulama memang begitu, kawan. Ketika ada ulama di kampungmu, dekat dengan preman, dekat dengan berandalan, berarti mereka bukan takut sama berandalan, bukan berteman dengan berandalan. Ulama sejatinya seperti itu. Dengan siapapun dia masuk, siapapun dia bikin pendekatan, dalam dia masukkan ajaran-ajaran ini itu segala macam. Kan begitu. Terus kalian kaum dobol nih, memfitnah Kiai Imad sebagai guru si Mama Gufron. Apa kalian pernah lihat Kiai Imad itu berguru ke Mama Gufron? Pernah lihat? Ngambil ijazah di sana. Kemudian ajaran yang diajarkan ke kita oleh Kiai Imad itu ajaran Mama Gufron. Apakah ada Kiai Imad Eskoli wa makoli? Kagak nemu. Kalau seandainya gua nemu itu dari Kiai Imad, gua nggak ikut. Stop. Gua nggak sebodoh kalian Kibin. Walaupun gua nggak secerdas kalian. Cerdas kalian kebangetan. Saking cerdasnya, otak kalian taruh di pantat. Ya, sekali duduk, sekali geger otak kalian. Kalau seandainya Kiai Imad itu ikut ajaran Askoli wa Makoli dari kemarin, nggak aku ikuti kawan. Ada video si Imad sama si Gufron, gue lihat. Itu video kalau misalnya ente lihat video si Bahar sama si Ngabalin. Kalau gua bilang si Bahar berteman dengan si Ngabalin atau si Bahar berguru ke si Ngabalin, kira-kira kalian bantah nggak? Bantah kan? Cuman gua nggak suka ngegoreng. Yang garing nggak perlu digoreng. Yang melempem kita goreng. Nggak apa-apa, biarin aja. Kita jawab. Rizik berguru kepada pesulap merah. Gua lihat videonya bareng pesulap merah. Nah, berarti si cebol Rizik berguru kepada pesulap merah karena ada videonya sama pesulap merah. Gimana tuh? Gimana? Gurunda. Rizik panggil ke pesulap merah Gurunda. Terus pesulap merah ada sama TIJ. Berarti pesulap merah gurunya gua. Tapi pesulap merah ketika ingin ketemu si cebol Rizik, ingin memenuhi undangan Rizik, Bang, saya ada undangan di acaranya launching album entah apalah punya Rizik. Saya boleh hadir nggak bang? Gue bilang, datang aja. Kenapa? Nah, kan sama kamu nggak ada masalah. Iya. Kan saya pernah bahas si Bahar. Datang aja nggak apa-apa. Kalau ketemu sama dia tanya. Paling-paling jawaban dia nanti itu anak edukasi. Nah, gitu gue bilang sama dia. Nah, kan?
Sebelum dia ke sana, gue udah bilang 2 kali dia nanya. Saya nggak ngelarang orang. Maksudnya gini, saya punya masalah dengan mereka. Saya nggak akur dengan mereka. Saya nggak suka dengan mereka. Ketika ada orang lain, dia itu teman saya, dia tanya, ataupun dia berkawan dengan mereka, saya tidak akan mempengaruhi mereka. Saya bukan orang seperti itu. Nah, ya, saya nggak mengajak orang, saya sendiri aja. Nggak ngajak kawan, nggak nyari kawan, nggak memprovokasi orang. Nah, jadi bukan seperti itu mental saya, kawan. Ya. Ya. Kemudian ketika pesulap merah digoreng sama teman-teman, nah, pengkritik Habib, dia nggak tahan. Setan bang, gua dibully habis-habisan. Ya begitu. Nah, itu gua nggak ikut campur. Nah, cuman gua cuma bisa jelasin gini, kalau lu bukan ahli nasab dan lu nggak perlu bahas-bahas nasab. Gua pun nggak bahas nasab. Cuman gua nggak percaya nasab mereka. Gitu aja. Gua nggak percaya bukan berarti gua menghina orang lain, bukan. Nah, mereka bilang mereka sahih begini begitu segala macam. Nah, kan? Terus mereka menuduh gua membahas, gua bukan ahli nasab kok bahas nasab. Gua nggak bahas nasab mereka. Cuman gua nggak percaya nasab mereka. Karena gua nggak ngurus. Karena gua juga bodoh, bukan ahli nasab. Kalau gua pinter seperti Kiai Imad, mungkin gua akan berpendapat sama seperti Kiai Imad. Nah, cuman karena aku bodoh, makanya gua percaya misalnya. Tapi sekalipun aku bodoh, kalau ada penjelasan yang bagus, ya tentu aku ikut penjelasan yang lebih rasional, lebih bisa dipertanggungjawabkan, lebih punya bukti, lebih punya dalil. Bayangkan sekarang teman-teman, orang yang kehilangan akal mengisbat nasab di abad ke-9 dengan cara bertemu Nabi dalam mimpi. Dalam mimpi itu Nabi berpesan kalau mereka keturunannya. Kemudian syuhra wal istifadah, sumber syuhra dan istifadah itu dalam mimpi. Pertanggungjawabannya gimana? Itu mimpi wali. Sama bapak kau lah kau bilang itu. Ya. Sama aku enggak. Aku enggak percaya, enggak ada urusan. Aku bukan sudah Kiai Imad muncul enggak percaya. Sebelum Kiai Imad muncul aku udah enggak percaya. Aku dimasukkan ke penjara gara-gara enggak percaya itu. Nah. Ya. Jelas. Sebelum aku ikut Kiai Imad terlalu jauh, aku kan cek ombak, tes dulu Kiai Imad. Beneran nggak nih? Seranglah Kiai Imad. Uji dulu nih sebelum ku puji-puji. Ternyata betul. Punya komitmen nih orang nih. Memang berilmu nih orang. Punya akhlak nih orang. Nah. Ya. Yang satu lagi si botak ngirain gua di framing sebagai penumpang gelap gitu. Berarti dia nggak pinter mainnya, kupikir main baper. Jangan di-spam bang. Yang nggak penting pertanyaannya jangan di-spam. Nah. Jadi begitu, saudara. Kalau ditanya sama saya, masalah nasab gimana? Saya nggak ikut-ikutan karena saya nggak paham. Kira-kira ente percaya nggak? Enggak. Nggak percaya. Karena begini, syuhra wal istifadah itu sudah cukup menjadi syarat apabila tidak ada yang
membantah. Kalau ada yang membantah, maka syuhra wal istifadhah itu saja tidak cukup. Harus ada pembuktian. Pembuktian secara ilmiah. Untuk membuktikannya, verifikasi, saudara. Jajarkan kitab-kitabnya, bawa manuskripnya, dan tes DNA. Jelas? Jelas. Dan di situ saya tahu tingkat kealiman si cebol Rizik. Hanya untuk kepentingan kepala otaknya, ya, untuk kepentingan kepala otaknya sendiri, untuk kepentingan keenakan badannya sendiri, dia mencela-mencele. Nah, di situ gua ragu bahwa dia ulama, dan gua sekarang nggak percaya lagi. Sedikit pun nggak percaya dia ulama, gua. Tidak ada wibawa sama sekali di depan si Bahar, di depan si Munib, menantunya. Kalau dia ulama beneran, tentu fatwa yang dia keluarkan tidak mungkin dipijak-pijaknya sendiri. Kenapa? Karena dia mengeluarkan fatwa itu hati-hati. Ulama. Ya. Nasab lu jelas nggak, Bal? Nasab gua jelas, Bang. Cuman nasab lu John nggak jelas. Kenapa? Karena bapak lu gua sama mak lu nggak nikah dulu. Nasab lu sambung ke mak lu, nggak bisa ke gua. Jelas ya John? Jelas. Jadi seorang ulama nggak boleh mencela-mencele. Setiap dia mengeluarkan fatwa, mengajarkan ilmu, apalagi ilmu nasab, ya kan? Ya nggak boleh menipu umat, nggak boleh tarik ulur fatwanya. Nah, jadi gitu. Ini enak udelnya aja. Kalau yang menguntungkan kita yang mana nih? Ini. Yang kemarin batalkan aja. Nggak boleh seperti itu, Bapak. Ya, Pak Tua ya. Pak Cebol. Otak dekat sama bol emang gitu dia. Mencela-mencele. Ya. Jadi kita sebagai murid, saya ini murid online si Cebol Rizik, Gurunda, si Cebol Icon. Sayalah murid yang mengikuti dia 100%, tambah 500 lagi. Saya, ya, murid VVIP, lebih murid dari murid. Cara ceramah dia, ilmu ceramah, saya kuasai semua dari dia. Dari nonton konten dia aja. Nggak perlu saya ngeluarin duit, harus sumbang ke sini, sumbang ke dia. Saya datangi jauh-jauh untuk menonton ceramah dia. Cukup nonton video dia aja. Cara merosting orang, cara menghina orang, mengolok-ngolok orang. Melucuti harga diri orang, menghina orang. Bahkan saya lebih bisa dari dia. Cara memplesetkan lagu orang, saya lebih bisa dari dia. Cara melukai hati seseorang tanpa harus menyentuhnya, saya lebih menguasai dari dia. Ya. Apa ini? Kagak sadar TJ itu sendiri. Kan gua bilang kalau gua sendiri bang, gua nggak rame-rame. Gimana sih gua nggak sadar? Kan selalu gua bilang gitu. TJ ini sendiri, nggak rame-rame. Kan gue tahu gue sendiri. Mana sih lu Bin? Dah lu nggak paham, otak gua kalian bilang gua nggak sadar. Jadi gitu. Keberanian yang mereka koar-koar selama ini nggak ada. Sudah kalian buktikan kan? Cuman yang berani mereka persekusi orang-orang lemah, orang-orang yang nggak punya daya upaya, aki-aki, orang tua, orang lemah.
yang ada di samping pantat mereka, bawa anak buah rame-rame. Itu bukan cara ulama. Pendekatan seorang ulama bukan begitu. Bukan meresahkan orang lain, bukan meresahkan umat. Tidak mengajarkan apa-apa di situ, hanya mengajarkan dendam. Bukan ulama seperti itu. Bayangkan, ulama bulan Ramadan teriak-teriak nyebutin binatang, gedor-gedor rumah orang. Seperti apapun kesalahan, misalnya kalau dia salah, apalagi nggak salah. Seberapa besar pun kesalahannya nggak boleh seperti itu kalau ulama. Itu nggak punya adab. Kalau dia berani ke rumah gua kayak gitu, cobalah si Bahar. Tanya Bahar, anak buah kau berani nggak Har seperti itu ke rumah aku? Kau tanya anak buah kau yang di Aceh, berapa ekor di sini? Kalau kalian sempat berani kayak gitu ke rumah aku, nggak hidup kalian pulang. Nggak bisa pulang kalian. Aku janji nggak bisa pulang kalian. Cobalah. Kalau kau ingin coba, ingin tes. Gak akan pernah bisa pulang kalian tanpa membawa kopi. Karena kalian bilang pula aku ancam kalian. Ancam cucu Nabi. Gak bisa pulang tanpa membawa kopi, ya kan? Makasih Habib Muhammad. Habib Muhammad Syihab. Sehat, Bib? Lu kok main mama daripada aku main memek mama kau? Bersumpah gua akan mukul kau kalau jumpa. Gua nggak percaya sumpah lu, Bin. Berapa banyak mukibin bersumpah di sini, apalagi mukibin Aceh. Pas ketemu langsung ingusan. Gak percaya gua sumpah kau. Buktikan baru gua percaya. Kau pijak-pijak kepala TIJ pun kau taruh di aspal rame-rame kau injak, nggak apa-apa. Gua ikhlaskan, gua wakafkan. Yang udah sumpah-sumpah aja ketika ketemu sama gua, aku ajak minum kopi aja nggak mau, sombong. Kabur. Sampai jauh sana baru komen gua live. Sini kau TIJ, datang ke sini. Tadi depan nggak berani ngomong apa-apa. Nyari tempat yang tersembunyi dulu baru komen. Udah nggak usah sumpah-sumpah begitu. Ya, nggak usah sumpah-sumpah begitu. Udah cukup sumpah bos kalian, si Bahar, si Rijik, si Cebol. Sumpah mereka aja gua nggak percaya, apalagi sumpah kalian, Bin. Sini di Sabang kau datang, apalagi di Sabang, Bang. Gua setiap 3 bulan atau 4 bulan pasti ke Sabang, Bang. Kan kau lihat live aku waktu di Sabang, ya kan? Kemana aja aku. Kan gampang nandain tempat kemana aku. Kau udah lama tinggal di Sabang? Hah? Kalau warga asli Sabang ya nggak kenal aku. Warga asli Sabang ya monyet kan babi ya. Kalau cuman khusus jumpai kau, Bin, jangan. Gua nggak ada waktu. Cuman kalau gua ke Sabang nanti gua live. Nah, ya. Gua live nanti di Sabang, di Cibau kek, di kota kek. Live. Cuman kalau untuk nemuin kau, sudah capek aku. Sini kau kalau berani, datang aku. Mana kau nggak datang? Ketika aku udah pulang. Ketika aku di situ nggak ada yang datang. Ada yang lewat. Sekali lewat, udah liatin begini matanya. Terus pulang. Ngasih tahu kawan-kawannya jangan datang. Orang-orang itu seram. Mungkin ya. Padahal gue lihat muka temen gue misalnya ngawanin gue. Dia nggak masuk dalam urusan gue, cuman ngawanin. Takut gua diculik nanti kan ada yang ngasih tahu ke rumah gua diculik gitu. Gua bawa kawan biasa 2 orang. Kiri 1, kanan 1. Biar gua kalau diculik ada yang ngasih tahu ke rumah. Gitu. Karena kita berurusan dengan mujahidin.
Mujahidinnya pakai sengau sikit. Mujahidin. Nah, kita berurusan dengan mujahidin. Kalau nanti TIJ diculik, ada yang kabarin ke rumah. Gitu. Biar tahu TIJ diculik sama mujahidin. Nah, ya. Lu di Sabang nginap di mana? Bang, kalau kau orang Sabang asli, kita di Sabang itu nggak usah nanya nginap di mana. Di Sabang itu cuma sebesar ini pulaunya. Kalau aku ada di Sabang, mutar-mutar aja tiap hari ketemu orang-orang yang sama terus. Nah, orang baru ya di Sabang? Atau cuma nginap 2 malam, 3 malam? Kalau orang Sabang nggak nanya itu. Jadi orang di Sabang itu gampang. Makanya di Sabang itu nggak ada maling. Nggak ada maling, nggak bisa maling di Sabang. Cepat kali ketangkapnya. Bal, ku buat kau menangis di Takengon bang, ya ampun. Gua usaha di Takengon bang, jangan kau ancam gitu, takut gua bang. Ya, gua sebulan 2 kali ke Takengon, kadang 3 kali bang. Nah, minggu ini mungkin datang lagi nanti ke Takengon. Ya. Jangan kau buat itu. Seperti yang 3 ekor kemarin itu pun ku lepaskan, ku maafkan. Nah, suruhan si Bahar itu, yang 3 ekor, masih ingat? Nah, yang berak, cuman berak di Takengon. Cuman berak ke Takengon, bapaknya tinggal di Takengon, dia ikut. Nah, yang 2 ekor lagi, dia bukan warga Takengon. Nah, ke sana buat jualan. Nah, cuman aku bukan model si Rijik dan si Bahar, ngobrak-ngabrik dagangan orang, enggak. Gua tahu itu tempat cari uang halal orang lain. Nggak sampai ku ganggu itu. Cuman kalau bisa buat TIJ menangis, mau di Takengon kah, mau di rumah kau lah, mau depan memek mama kau lah, kau bikin lah. Nah, gimana kau mau bikin TIJ nangis biar kau puas? Di depan bibir memek mama kau, di depan otong bapak kau, terserah. Di Sabang kau mungkin meninggal. Ya udahlah bang, nggak usah cerita gitulah bang. Hah? Kalau seandainya kau tahu aku ke Sabang ngapain, tentu kau nggak akan ngomong seperti itu bang. Nggak akan ngomong seperti itu, ya. Ya Allah, ya Allah. Iqbal mental medsos betul. Makanya gua nggak berani roasting si Rijik, si Bahar, karena gua mental medsos. Karena kalau ngerosting mereka, itu anak-anak buah dia orang lapangan semua. Itu si Bahar kan orang lapangan juga. Kalau ada yang berani ngerosting, ngehina si Rijik yang cebol itu, kita langsung datangi sama Bahar, walaupun kita ngumpet di lubang semit. Nah, jadi karena gua ini orang medsos, bukan orang lapangan, bukan orang perang seperti si Bahar, ya cuman berani di medsos. Nah, lagian gua koar-koar di depan jalan itu bukan ciri khas gua. Karena gua bukan tukang obat, bukan tukang minyak nyong-nyong. Bukan orang demo bayaran. Bukan gua. Jadi kenapa TIJ nggak pernah teriak-teriak di jalan? Karena bukan tukang demo bayaran. Kenapa TIJ nggak pernah teriak-teriak di trotoar? Bukan tukang obat jalanan. Kenapa nggak teriak-teriak di terminal? Bukan tukang minyak nyong-nyong. Itu aja kok. Kok nggak paham. Kalau kau komen gitu kan kena majikan kau. Ada saatnya kau, ada saatnya dan sudah lewat itu saatnya. Nggak berani satu pun anak buah si Rijik datangi gua sampai
membuat laporan fitnah ke polisi. Kalau mereka berani mempersekusi gua, nggak mungkin ada laporan TIJ memiliki senjata api. Dan seberani-beraninya anak buah si Rizik 3 ekor, si Alwi, si Kumar, pengacara Robitoh satu lagi, ketemu sama gua di dalam kantor polisi, sama ada polisinya 2 orang, E3, ya. Gua harus diborgol, saking beraninya. Saking beraninya mereka. Di kantor polisi gua sendiri habis dibotakin, takut dicakar, gua harus diborgol. Terus biar nampak seperti orang gaul, ngerokok TIJ. Nah, gua ngerokok gini. Itu mereka nggak sadar ketika mau foto sama gua. Gua tangan diborgol. Mereka pikir mereka udah canggih sekali, itu udah hebat. Disitulah aku mau menunjukkan ke kalian. Itulah gobloknya mereka. Mereka ngaku pejuang, mereka ngaku pemberani, mereka ngaku darah mulia, ini begitu. Berani sama orang diborgol. Habis itu keroyokan lagi. Makanya otak secomberan, nyali patungan. Paham? Anak buah Rizik nggak jauh juga dari Rizik. Keluarga mereka nggak jauh juga dari rasnya. Cara berpikirnya sama semua. Ngomongnya sama semua. Copy paste. Cara marahnya, sikapnya, sifatnya sama semua. Arogan. Nggak mau dengar penjelasan. Maunya menang sendiri, hebat sendiri, jago sendiri, benar sendiri. Ciri khas. Ciri khas. Ente ahwal bal, bukan. Gua bukan ahwal. Ahwal itu keluarga saudara ibu. Gua bukan saudara ibu mereka. Nggak ada urusan gua sama ibu mereka. Mohon maaf. Jadi gua bukan saudara ibu mereka. Ya, nggak ada urusan gua sama ibu mereka. Kalau nggak tahu ahwal, gua kasih tahu. Ahwal itu saudara ibu. Gua bukan. Nggak ada saudara gua sama ibu mereka. Nggak urusan gua. Habis kopi gue ya. 1,5 jam ya. Ya ujung-ujungnya kabur begitu. Rizik, sang pejuang, sang imam, sang wali, sang mujaddid yang mewarisi akhlak dan juga jasad Nabi. Nabi yang mana? Nabi 29. Kami nggak kenal. Nabi 38. Lebih lagi. 34. 29. 37. Berak kalian sekebon. Berak nggak nanggung-nanggung. Ajaran, coba contoh nih Mukibin nih, ajaran Habib. Namanya si Joni Har yang tadi. Gua Allah bal. Yang Sabang, yang paling Sabang, si Sabang. Hah? Ketemu nanti di Sabang, ku lempar ke laut baru kau tahu. Hah? Bukan kau lempar, kau lempar diriku sendiri. Aku sering melempar diriku sendiri kalau ke Sabang. Kok kalau ke Sabang cuman melempar untuk datang lempar diriku sendiri ke dalam laut. Kan masih ingat kan? Live gua waktu di Sabang, nggak malam, nggak siang,
Gua lempar diri sendiri ke dalam laut. Boleh itu ditanggap ngaku Tuhan. Aku nggak perlu menanggapi orang seperti itu, Bang. Karena memang seperti itu di sana. Guru adalah Tuhan bagi mereka. Kita orang tua pun nggak boleh mengakui sebagai Tuhan. Nah, walaupun kita cinta, menghormati orang tua yang telah melahirkan kita nggak boleh menganggap mereka Tuhan. Nah, nggak boleh menuhankan mereka. Orang tua ya orang tua, Tuhan ya Tuhan. Gitu. Karena otak Kibin gitu. Orang sinting wali. Orang yang cerdas berilmu gila kata mereka. Orang gila wali. Itulah Kibin. Kibin. Ini apa Kibin? Pantat. Ini kepala. Udah. Itu sahih Kibin. Ya. Kalau ketemu Kibin itu aja nanya. Ini apa? Pantat. Nih, kepala. Oke. Oke ya, teman-teman. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ada kerjaan. Kalau misalnya saya nggak live, relax ya. Jangan banyak ditanya. Karena dalam minggu ini, bulan ini ya, saya masih banyak kegiatan teman-teman. Banyak sekali tugas. Ya. Kita jangan main depan layar mulu, sesekali main di belakang layar juga penting. Ya, terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.